Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Selamat malam dan jumpa lagi bersama saya Firna Ciretno yang akan menemani Tribuners dalam beberapa waktu ke depan, tentunya dalam program Ngobrol Virtual edisi 5 Januari 2023. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik yang sangat penting ya kali ini, dan kita sudah terhubung dengan narasumber kita melalui ruang virtual. Nah, untuk itu kita akan membagikan juga informasi yang aktual, informatif, serta menarik untuk kita perbincangkan. Dan tema kita pada kesempatan kali ini yaitu pertaruhan integritas KPU Sulawesi Selatan. Bersama narasumber kita ada Bapak Haswandi Andi Mas, selaku tim kuasa hukum Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Sulawesi Selatan, Kawal Pemilu. Untuk itu langsung saja kita sapa dan juga berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Selamat Mbak malam Pak. Mbak Pio ya. Oke, Pak Haswandi Andi Mas. Pak, boleh disapa Ya. dengan sapaan apa Pak? Saya akrab dipanggil oleh teman-teman Wawan. Pak Wawan, oke. Jadi Vio Ya, juga boleh memanggil Pak Wawan hari ini ya. ya. Oke Pak, Atau gimana Kak kabarnya di Wawan, awal? Bung Wawan. Oke, Bisa, oke Bung Pak Wawan Wawan. bisa, Kak Ya, Wawan bisa. siap Pak. Ya, Gimana kabarnya? alhamdulillah sehat ya. Sehat Mm-mm. kita apa namanya? Alhamdulillah ya kita memasuki awal tahun 2023 dengan Iya. optimisme ya. Mm-mm. Dan ini juga adalah tahun-tahun politik ya, karena ada proses Oke. pemilu yang berjalan. Ya, siap Pak. Jadi memang kesibukan akhir-akhir ini sudah disibuki dengan hal apa saja Pak? Selain mungkin, Ya sebenarnya saya kan hari-hari sebagai lawyer ya, lawyer yang membantu banyak orang aktivitas sebagai lawyer mhm, untuk kepentingan publik gitu. ya, Jadi banyak membantu masyarakat miskin, kelompok rentan, juga adalah mengawal proses demokrasi yang berjalan. mhm. Oke Pak, maka dari itu perwakilan dari OMS bisa dikatakan ya Pak? Ya, Oke Pak, lantas mungkin menjadi pertanyaan awal juga Pak bagi Tribuners, bagaimana sih update terkini, update terbaru dari OMS jelang jelang sidang putusan Pak? Ini ada dugaan pelanggaran anggota KPU Sulawesi Selatan di Bawaslu Sulsel yang akan diputuskan besok hari Pak. ya, ya. Terima kasih banyak, Yo ya. Pas kita patut berterima kasih kepada Tribun News ya, Tribun Timur ini yang menyiapkan tempat untuk kita menginformasikan kepada publik terkait dengan proses yang berjalan. Nah, perlu kita jelaskan bahwa posisi teman-teman OMS ini itu adalah untuk kemudian mengawal proses pemilu, karena biar bagaimana yang sebenarnya yang memiliki hajat dalam proses pemilu adalah rakyat ya, sebagai Oke. bentuk pelaksanaan daripada apa yang sudah disebutkan dalam konstitusi kita. Ya. Norma paling tinggi dalam bernegara kita yaitu Undang-Undang Dasar 45. Di situ disebutkan bahwa negara kita berdasarkan demokrasi yang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Nah, sehingga kemudian pemilu ini adalah sebenarnya hajatnya rakyat gitu. Nah, sehingga kemudian teman-teman OMS yang tergabung dalam OMS itu kemudian sangat merasa penting bagaimana proses pemilu ini, karena keberlanjutan pemerintahan ke depan, pelayanan, karena ceritanya kita akan memilih para wakil-wakil kita akan memilih para pemimpin kita untuk melayani rakyat itu. Betul. Sehingga kemudian itu harus betul-betul berjalan sesuai dengan amanat konstitusi. Salah satunya adalah soal bagaimana pemilu itu berjalan sesuai dengan asas-asas yang sudah diatur dalam konstitusi dan undang-undangnya, itu asas luber ya. Terus kemudian ada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi gitu. Nah, sehingga kemudian ketika ada kisru soal dugaan ini, ingat ya bahwa ini adalah rangkaian daripada tahapan pemilu. Ini adalah tahap awal. Jadi pemilu itu ada rangkaian, ada proses pendaftaran, kemudian verifikasi parpol yang kemudian akan menjadi calon, yang kemudian akan menawarkan caleg-calegnya yang untuk kemudian dipilih oleh rakyat. Terus kemudian proses pemungutan suara. Nah,
dalam proses awal ini kita sudah menemukan adanya dugaan-dugaan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang dilakukan. Anehnya ini karena belum ada peserta ya, ini belum ada peserta Belum pemilu, ada. sehingga kemudian belum ada, baru calon peserta, baru calon peserta. Nah, yang kemudian ini di ranah penyelenggara ya, penyelenggara menerima pendaftaran dan kemudian melakukan verifikasi. Di sinilah kemudian di tahap awal ini kita kemudian menemukan dugaan-dugaan kecurangan, dugaan-dugaan pelanggaran mekanisme dari prinsip-prinsip pemilu itu sendiri yang diduga dilakukan oleh penyelenggara. Dalam hal ini teman-teman OMS, karena kita berada di Sulsel ya, yang kita lihat ini di dugaan pelanggaran ini dilakukan oleh KPU ya, KPU Provinsi Sulsel. Nah Pak, bagaimana sih bisa hingga OMS ini mengetahui adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu lembaga ini? Kemudian bagaimana kronologinya Pak sebenarnya? Bagaimana bisa muncul ya bukti-bukti? Kita belum membicarakan bukti ya, tapi bagaimana kronologi awalnya Pak bisa menduga ada pelanggaran? Silakan Pak. Iya, sebenarnya kan sederhana saja sebenarnya, karena salah satu prinsip negara demokrasi itu bahwa pemerintahan yang kemudian apapun bentuknya, termasuk dalam konteks penyelenggaraan pemilu, itu harus transparan dan akuntabel, harus terbuka dan akuntabel. Dan itu jelas menjadi salah satu prinsip pemilu di undang-undang yang sudah diatur gitu kan. Nah, ternyata ini ada upaya-upaya sejak awal kemudian menutupi proses ini, misalnya dengan membuat aplikasi sipol, aplikasi sipol diupload, kemudian kita publik tidak bisa mengecek, tidak bisa melihat. Ketika kemudian kita pertanyakan pada pengawas, ya ini kan notabene proses pengawasan itu kemudian dulu belum ada pengawas pemilu, sekarang dengan reformasi kita dorong lahirnya pengawas kelembagaan yang betul-betul notabene mewakili masyarakat sipil. Itu kemudian kita pertanyakan, dia juga tidak bisa mengakses data-data itu, sehingga kemudian kalau prinsipnya gini, kalau dia tertutup di dalam ruang gelap itu banyak macam-macam bisa terjadi. Senang-senang penyalahgunaan kewenangan bisa terjadi. Itu prinsip utama dulu. Kalau dia tertutup itu akan mudah diselewengkan. Ternyata kemudian kita uji apakah betul. Ternyata kemudian terjadilah mulai curhat-curhatan dari teman-teman di daerah, KPU daerah, karena ini sebenarnya kan KPU ini kenapa judulnya sangat menarik ketika kita menguji integritas dari penyelenggara pemilu itu sendiri, karena dia adalah notabene perwakilan masyarakat sipil gitu. Jadi KPU itu lembaga independen, proses dia berada di wilayah transisi antara kemudian pemerintahan itu sendiri dan masyarakat sipil. Inilah kemudian lahir komisi-komisi independen. Nah, jadi data informasi itu mulai muncul dari KPU daerah bahwa ada semacam upaya-upaya bagaimana mereka disuruh untuk kemudian merubah-rubah data gitu, merubah-rubah data. Kalau polanya di Sulsel itu bagaimana semua partai itu kemudian memenuhi syarat, itu yang sampai ke kita. Tapi kan kemudian kita perlu data-datanya dong gitu. Nah, ternyata ini juga kita terima kasih kepada teman-teman wartawan. Teman-teman wartawan kemudian menanyakan itu kepada KPU daerah. Ternyata betul ada beberapa, misalnya beberapa teman-teman media itu mempertanyakan kepada KPU setempat bahwa berapa partai yang, apakah partai ini misalnya dari 9 misalnya yang dilakukan verifikasi faktual itu yang mana saja tidak memenuhi syarat, yang mana memenuhi syarat. Nah, teman-teman sudah beritakan itu. Ternyata ketika kemudian di KPU Makassar itu tidak dibuka kan. Nah, kita uji di persidangan. Ketika diuji di persidangan, nah di situ terjadi perbedaan. Oh, jadi pada saat sidang pleno itu kemudian muncul kejanggalan gitu ya, Pak? Ya, kejanggalan lainnya, Pak? Selain mungkin data yang disebutkan? Kejanggalannya itu, kejanggalan pertama pasti ketertutupan ya. Bawaslu sendiri tidak bisa mengakses data parpol di aplikasi sipol. Terus kemudian yang kedua adalah
ketika kemudian teman-teman media sudah memberitakan di masing-masing kota kabupaten bahwa hasil verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU kota kabupaten misalnya sudah menentukan partai apa saja yang memenuhi syarat dan tidak memenuhi syarat. Terus kemudian sampai pada saat rekapitulasi, dan itu kan menariknya itu adalah teman-teman KPU daerah sudah mempublikasi, ada melalui website, ada kemudian melalui berita-berita teman-teman. Nah, tapi kemudian ketika rekapitulasi di KPU Sulsel, rekapitulasi itu artinya basisnya adalah basis dari rapat pleno hasil verifikasi di kota kabupaten. Nah, ketika dia lakukan itu ditutup. Itu teman-teman media tidak bisa masuk, teman-teman masyarakat sipil tidak bisa masuk. Nah, itu kemudian kita pertanyakan loh, di daerah sendiri, misalnya Makassar, kita lihat websitenya itu dia publikasi hasil berita acara, hasil pleno, hasil verifikasinya. Nah, terus di Pangkep misalnya teman-teman media sudah memberitakan bahwa menurut Ketua Kabupaten Pangkep ada dua partai yang tidak memenuhi syarat misalnya. Nah, tapi anehnya kemudian dengan berbagai alasan KPU Sulsel ketika melakukan rekapitulasi itu menutup. Nah, kita uji di sini. Nah, ternyata ada informasi-informasi yang kemudian nanti akan masuk di fakta persidangan. Akhirnya kita bisa buktikan itu dalam persidangan, Mbak Pio. Tapi kita tahan dulu Pak, kalau berbicara tentang fakta nanti kita akan melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Tapi sebelumnya Pak, kalau membicarakan tadi Pak Wawan sempat menyebutkan ya ada beberapa mungkin partai politik ya atau parpol yang awalnya mungkin tidak memenuhi syarat, kemudian berubah menjadi memenuhi syarat. Nah, kalau dari data organisasi masyarakat sipil sendiri, data yang tidak memenuhi syarat dan kemudian berubah menjadi memenuhi syarat itu ada berapa parpol Pak? Ya, sebenarnya kan tergantung daerahnya ya, tergantung daerah. Jadi maksudnya saya itu memang kemudian ada persentase untuk kemudian dia dinyatakan memenuhi syarat, misalnya di tingkat provinsi ada persentase, dan itu juga akan dipresentasikan di level nasional ya. Ada rumus-rumusnya, tetapi setidak-tidaknya basis persentase itu adalah betul-betul berdasarkan data yang sebenar-benarnya gitu kan. Kita ambil contoh misalnya ya, jadi tergantung daerahnya, dan kan dia main sistem sampel lah. Intinya kayak gini, saya ambil contoh di saya ambil contoh itu contoh misalnya KPU di Pangkep itu ya sudah menyatakan partai A tidak memenuhi syarat, gitu, tidak memenuhi syarat. Nah, dia sendiri dengan ada rumusnya ya, dia memenuhi format-format yang sudah dari pusat gitu. Dia sudah mengisi dan kemudian menyatakan partai ini tidak memenuhi syarat. Tapi kan itu belum tentu bahwa otomatis secara di provinsi atau di nasional tidak memenuhi syarat. Itu ada persentasenya. Tetapi setidak-tidaknya dugaan manipulasi terjadi ketika kemudian KPU Pangkep misalnya menyatakan partai ini tidak memenuhi syarat, ternyata kemudian di KPU provinsi dia sebutkan bahwa partai ini, partai A di Kabupaten Pangkep itu memenuhi syarat. Padahal basisnya sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat gitu. Jadi Pak memang kalau bisa dikatakan tadi Pak Wawan bilang mungkin salah satu contohnya adalah KPU Pangkep ya. Karena infonya juga beredar ada beberapa KPU juga selain Pangkep ada Maros juga, dan mungkin ada beberapa lainnya juga yang ini ada mengubah berita acara Pak. Apakah benar seperti itu? Nah, yang aneh misalnya gini, intinya kayak begini Mbak ya, Mbak Pio ya. Berdasarkan PKPU 4 tahun 2022, di situ disyaratkan KPU provinsi ketika melakukan rekapitulasi itu harus berdasarkan berita acara hasil verifikasi di KPU kota kabupaten. Nah, kalau ternyata kemudian di proses persidangan dalam proses verifikasi itu ternyata data dari berita acara itu tidak muncul. Berita acara yang dari KPU kota kabupaten itu tidak muncul. Yang muncul hanya
versinya KPU provinsi Khusus. gitu, Oh, yang oke. ditandatangani sendiri oleh Iya, iya, iya. provinsi. Oke. Sampai di persidangan pun itu tidak muncul. Nah, oke. Nah, Kalau berbicara tentang ya, persidangan, Pak, kita ya, pastinya juga bertanya-tanya juga nih, Pak Tribuners ya, Pak. Bagaimana sih ya. proses persidangan yang berlangsung, Pak? Jadi tadi agak membara juga ya, Pak, menjelaskan soal persidangan. Bagaimana, Pak, Ya. kenyataannya? Nah, kenyataannya kan kemudian apa namanya, disitulah muncul kita harapkan supaya kan apa namanya, supaya lebih terang benderang. Ini kan Oke. polemik di publik melalui berita-berita dan sebagainya. Ya. Itu perlu menjadi terang sebenarnya. Kita harapkan seperti itu. Apalagi yang menyidangkan perkara ini, menyidangkan laporan ini adalah Bawaslu yang notabene adalah mereka adalah pengawas. Dia memiliki basis data juga dari Bawaslu kota kabupaten. Ya. Nah, sehingga kemudian sebenarnya dia sudah memiliki data hasil Oke. apa namanya, hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu ketika kemudian verifikasi itu, baik proses verifikasinya maupun sampai tahap pleno di setiap kota kabupaten. Ada laporannya semua dari Bawaslu daerah. Jadi majelis kita ini sudah pegang datanya gitu. Yang kedua adalah Bawaslu sendiri bisa memanggil KPU terkait yang kita anggap bahwa misalnya menurut berita acara yang kita peroleh ataukah berita berdasarkan informasi dari media bahwa di berita acara apa namanya, di contoh di KPU Pangkep menyatakan dua partai tidak memenuhi syarat, tetapi ketika kemudian KPU Sulsel tidak menghadirkan berita acaranya, Ya, padahal ya. syaratnya itu mereka rekapitulasi harus berdasarkan berita acara. Di persidangan itu tidak dia hadirkan. Yang dia hadirkan KPU provinsi itu persidia di setiap kota kabupaten yang dia sendiri tanda tangani. Mereka Oke. sendiri yang tanda tangan, cuma 4 komisioner yang tanda tangan. Itu namanya dia sebut kode TD8. Tidak Oke. ada lampiran dari berita acara kota kabupaten. Nah, ketika kita cocokkan, misalnya dari kalau yang kita bisa peroleh itu, kita ambil contoh ya, bisa nggak dibantu saya memperlihatkan bukti yang kita Oke. ajukan di Bisa, Pak. persidangan? Bisa. Bisa ya? Siap, Nah, kita siap. ambil contoh Pangkep ini. Ini awalnya kami hanya berdasarkan P14. Ini P14 ya. Oke. P14. Ini diberitakan di media rakyat Sulsel. Judulnya soal dugaan kecurangan perpak KPU Pangkep akui tetap TMS kan parpol tak lengkap pengurus. Oke. Di sini diberitakan bahwa KPU Kabupaten Pangkep tetap menjalankan proses verifikasi faktual terhadap parpol yang belum memenuhi syarat pada perpak awal. Ini kan ada masanya perbaikan ini sebenarnya ya. Ya. Nah, Ketua KPU Pangkep Pak Burhan mengatakan jika perpak perbaikan ada 5, yaitu PSI, PBB, Umat, PKN dan Garuda. Tapi kami hanya melakukan 4 dari 9 ya sebenarnya. Nah, jadi dia bilang di sini, jadi ini teman-teman untuk memverifikasinya bisa dicocokkan ya. Ini linknya Tribuners ya. Ini klik, ini bisa kita lihat untuk melihat detailnya ya. Itu kemudian dia menyebutkan begini, bahwa ada 2 parpol yang berdasarkan perpak perbaikan tersebut. Hanya 2 partai yang memenuhi syarat keanggotaan, yaitu PSI dan PBB. Sementara 4 ya. 4 yaitu jadi sudah menjalankan sesuai dengan mekanisme, cuma 2 yang memenuhi syarat, yaitu PSI dan PBB. Kalau Umat dan PKN khusus di lingkup partai itu tidak memenuhi syarat. Jadi PKN dengan Umat tidak memenuhi syarat. Nah, bukti ini kemudian kita tampilkan di persidangan, itu berupa bukti PD8. Kita tampilkan, kita kawinkan dengan PD8, yaitu P9. Ini P9. Ini Ibu Samsang, ini pelapor ya. Saya kan kuasanya gitu. Pelapor, ya. Pelapor dia juga sekaligus ketua Vikornop Sulsel ya. Itu mempertanyakan teman ini ketua KPU Pangkep maupun teman-teman KPU komisioner di KPU Sulsel itu adalah teman-teman juga. Jadi kita bertanya,
Samsung ini bertanya kepada Ketua KPU Pangkep bahwa benarkah isi berita itu? Benarkah isi berita itu? Dijawab, kita tampilkan waktu itu di persidangan. Jadi di persidangan kita pakai WhatsApp ya, langsung memperlihatkan isi dari WhatsApp dari Ketua KPU Sulsel yang intinya dia membenarkan berita itu bahwa Partai PKN dan Partai Umat berstatus tidak memenuhi syarat. Ketua KPU Pangkep. Tapi kemudian berdasarkan berita acara yang distorkan oleh KPU Provinsi Sulsel, khusus untuk Kabupaten Pangkep, Partai PKN dan Partai Umat ini memenuhi syarat. Nah, gitu. Padahal kan ada yang berbeda kan? Ada yang berbeda. Padahal basisnya adalah di sini. Basisnya adalah dari berita acara KPU Kota Kabupaten. Loh kok berbeda? Gitu. Nah, itu yang menjadi membuktikan dari kita bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulsel tidak sesuai dengan atau tidak berdasarkan dengan berita acara yang dilakukan, berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Kabupaten KPU Kabupaten Kota. Dalam hal ini Pangkep yang bisa kita buktikan, Makassar itu juga bisa kita buktikan banyak data yang berbeda. Sambil contoh lagi Mbak ya sekalian ya. Siapa? Silakan, P7 silakan. Ini ya, ini kalau teman-teman Tribuners ya membuka data ini, hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu 2024. Ini website dari KPU Kota Makassar, ini website resmi. Kalau kita klik ini sebenarnya seandainya teknisnya di pertemuan kita kali ini tidak bisa diklik untuk menampilkannya. Kita klik ini, itu akan melampirkan berita acara KPU Kota Makassar tentang hasil verifikasi faktual perbaikan kepengurusan dan keanggotaan parpol peserta pemilu 2024. Khususnya Partai Solidaritas PSI, Partai Garda Perubahan Indonesia, Partai Buruh, dan Partai Bulan Bintang. Saya ambil contoh saja, ini kan ada 4 berita acara di dalamnya. Saya ambil satu saja ya untuk PKN. Berita acara lampiran P71, berita acara KPU Kota Makassar nomor 240 garing PL garing 01.1 garis datar BA garing 7371 garing 2022 tertanggal 8 Desember. Jadi 8 Desember memang ditandatangani oleh 5 orang komisioner. Ini teman-teman publik Tribuners bisa langsung melihat dokumennya ketika kita klik ini, ada 4 berita acara terlampir. Nah, kalau kita lihat misalnya untuk partai perbaikan di partai karena itu terjadi perbedaan di hampir setiap, hanya satu yang persis. Kan berapa kecamatan di Kota Makassar itu cuma satu yang tidak berubah. 15. Dihubungkan dengan berita acara yang dihadirkan oleh KPU Provinsi dalam persidangan. Itu semuanya, hampir semua, tinggal cuma satu menurut data ini. Coba teman-teman buka website ini akan melihat. Nah, kalau kita bandingkan contoh untuk Partai Garuda saja ya, di satu kecamatan Mariso menunjukkan Partai Garuda jumlah TMS sama dengan 142, jumlah MS atau tidak memenuhi syarat 0. Sedangkan data di KPU Provinsi, kalau kita lihat di bukti T8, itu teman-teman akan sebarkan nanti melalui medsos ya, kita sudah scan supaya ini terungkap. Itu TMS-nya 58. Nah, dia kurangi, kemudian ini dia tambah yang memenuhi syarat 84, padahal di sini 0 kan, gitu. Itu satu kecamatan saja gitu. Ya kan, anehnya ini T8 harusnya basisnya ini loh. Ini basisnya ini, berita acara KPU Provinsi harus berbasis berita acara Kota Makassar. Ini dari mana dia dapat ini data ini? Pak, jadi apakah semua pertanyaan yang ditanyakan oleh Pak Wawan ini dari mana semua ini, serta bukti-bukti lainnya mungkin yang masih banyak ya tersusun di dalam satu file ini, Pak? Apakah sudah terjawab semua? Iya, jawabannya adalah iya, tidak ada sumbernya lah. Akhirnya kemudian bahwa rekapitulasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Sulsel tidak, khusus dalam konteks untuk ini, tidak sesuai dengan berita acara
hasil verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kota Makassar gitu. Jadi Oh, sudah melanggar peraturan perundang-undangan iya iya karena iya. mekanismenya di PKPU Heeh. 4 2022 mewajibkan namanya rekapitulasi. Mhm mhm. Basisnya ada, ya, karena dia di provinsi basisnya berita acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh kota kabupaten. Dalam konteks ini Makassar berbeda dengan yang dia ini uka-uka kan. Iya. Jadi jawaban sangat jelas jawabannya ini Iya iya tidak iya iya. berdasarkan gitu. Betul betul. Perlu Ya. dipertanyakan Pak secara besar-besaran Ini ya ada Pak. hal yang menarik lagi, satu Iya. lagi kalau misalnya Silakan itu, Pak. tapi silakan Silakan ya. Pak. Nah, Silakan. sambil lagi contoh ya. Ini luar biasa ini memang. Nah, Iya iya. akhirnya kan itu ruang-ruang gelap itu memang potensi disalahgunakan gitu. Sambil contoh, Mhm. ada warga di Kabupaten Baru Oke. itu dia cek nicknya itu Mhm. teman-teman Tribuners, teman-teman pemirsa ya. Iya. Ada aplikasi Sipol itu yang kita bahwa disitulah mendaftar parpol calon peserta pemilu. Disitulah kemudian juga KPU melakukan mengupdate, menginput Mhm. data-data hasil verifikasinya, dan warga negara ada bisa mengakses apakah dia dicatat namanya sebagai anggota parpol. Iya. Nah, kan enggak boleh dong kita kalau misalnya kita bukan anggota parpol dicatat namanya. Mhm Artinya mhm. kan begitulah konsekuensinya kalau partai mau menjadi peserta pemilu harus betul-betul punya pengurus. Nah, Oke. ambil contoh yang terbukti di persidangan. Iya. Seorang warga negara itu kemudian dia cek di aplikasi Sipol, ternyata dia terdaftar dan hari sampai malam ini sampai persidangan itu kita cek online. Jadi kita buka aplikasi Sipol, kemudian nih yang di sini mohon maaf saya kemudian kaburkan karena Iya. terkait identitas Betul. pribadi seseorang ya. Tapi Iya. untuk pembuktian di persidangan itu bisa. Nah, ini kemudian kita masukkan langsung di hadapan majelis hakim waktu itu, Oke. dimasukkan jadi real time ya. Ternyata Mhm. NIK ini masih terdaftar di Masih aplikasi terdaftar. Sipol sebagai anggota partai PKN Mhm. gitu. Padahal yang bersangkutan Mhm. ini adalah guru PNS, ya kan? Guru Iya. PNS di Kabupaten Baru sudah mengisi surat pernyataan Mhm di mhm. form yang disediakan di KPU ya, KPU dalam hal ini KPU Baru, bahwa yang bersangkutan bukan anggota partai karena dia PNS. Ini kan bisa bermasalah PNS-nya kalau tidak dibetulkan gitu. Iya iya. Makanya dia pada tanggal 8 Desember, ini kan sebelum 8 Desember sebelum KPU Baru melakukan rapat pleno. Mhm mhm. Artinya ini menjadi basis, kalau ini tidak diperbaiki berarti otomatis PKN di KPU Kabupaten Baru kalau sesuai dengan prosedur karena ada orang sudah dicatat namanya, sudah Iya. mengisi apa namanya bahwa ini orang bukan anggota Anggota partai, sudah parpol. diserahkan di Mhm. KPU, ya kan? Iya. Sudah diserahkan juga surat pernyataannya di KPU. Ini otomatis tidak memenuhi syarat, ya kan? Mhm. Karena tidak dia perbaiki datanya gitu di Iya iya. aplikasi Sipol. Tapi nyatanya dalam bukti yang diajukan oleh KPU Provinsi Sulsel, Mhm. Partai PKN di Kabupaten Baru itu memenuhi syarat statusnya. Itu yang dimunculkan di persidangan di hadapan majelis. Nah, dari mana lagi basisnya itu? Mhm. Sementara orang ini sudah menyatakan bahwa saya bukan anggota parpol tanggal 2, berarti otomatis di tanggal apa namanya? Tanggal 8 itu dinyatakan tidak memenuhi syarat, tapi di tingkat provinsi dinyatakan bersyarat. Nah, Mhm. ini temuan-temuan lah ya, bagaimana dugaan-dugaan bahwa apakah manipulasi yang penting basis dari kami di dalam persidangan itu bahwa tidak sesuai dengan hasil verifikasi faktual yang di kota kabupaten Iya. gitu, yang sebagaimana diamanatkan dalam pasal 131 ayat 2 huruf B PKPU 4 2022 gitu. Mhm mhm. Jadi Pak, dari berdasarkan beberapa bukti apalagi yang terakhir ini ya Pak, menyangkut identitas seseorang Pak, bagaimana, kemudian apakah dibantah atau maksudnya, jawaban dari terlapor Pak gimana Pak? Ya, jawaban terlapor di persidangan kami terima kasih karena baru kami tahu gitu kan. Gitu. Waduh. Nah,
Tapi kan bukan soal terima kasihnya, ini Iya, orang tanggal oke. 2. Iya, betul betul. Ya, bukan harusnya kan bukan bilang harusnya seolah-olah ini baru kemarin, ini tanggal 2 sebelum tanggal 8. Iya iya, heeh. Disinilah artinya gini, ini basis kebenaran materi. Mhm. Data yang dihasilkan oleh KPU Kota Kabupaten itu betul-betul ada basisnya, termasuk basis seperti ini, Iya iya iya. bukti-bukti seperti ini. Heeh. Jadi tidak mudah kok ketika mau dimanipulasi dan sebagainya, pasti akan Ketahuan, bertentangan iya. dengan Iya. data-data ketahuan ketika Heeh. muncul seperti ini. Heeh heeh. Jadi Karena nggak janganlah gitu sembarangan. kan, Iya jangan. iya. Heeh. Oke, siap siap, Pak. Jadi Itu Mbak Tio. oke oke, Pak. Terima kasih atas, penjelasannya, Pak. Ya, Kemudian jadi silakan bagaimana teman-teman media, teman-teman warga negara, iya. para publik, Mhm. pemegang kedaulatan negara ini bagaimana melihat penyelenggara kita melakukan Mhm. dia sebenarnya panitia kita ingin berpesta, dia adalah panitia. Iya. Bagaimana panitia ini melaksanakan tugasnya dalam rangka melayani kita sebagai yang memegang kedaulatan di negara ini. Mhm. Kita mau berpesta loh, Iya, memilih betul. pemimpin-pemimpin kita, wakil-wakil kita gitu. Jadi wajar kita koreksi mereka itu adalah pelayan kita, mereka kepanitiaan untuk melayani pesta kita. Iya. Iya, Pak. Jadi memang, Pak Wawan ini mewakili mungkin, sebagai perwakilan dari OMS dan Ya, saya juga juga sekaligus masyarakat. selain Oke. daripada kuasa hukum, saya juga sebagai koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu tingkat Sulawesi Selatan. Iya. Oke, Pak. Jadi memang lagi fokus-fokusnya ke sana. Betul. Maka dari itu, sangat berupaya sekali, Pak, untuk menyuarakan hal ini. Ya. Butuh transparansi dari, Dan dari suatu dari lembaga ini, penyelenggara Pak, ya. dan keberhasilan teman-teman juga mengungkap itu tidak kerja-kerja seperti ini tidak bisa optimal ketika kemudian tidak ada bantuan dari teman-teman media. Itu tadi kan dari bantuan teman-teman media, Iya, gitu. iya. Kemudian kita verifikasi lagi, Oke. konfirmasi lagi kepada narasumbernya gitu. Iya, Pak. Jadi, kalau boleh bertanya lagi nih ya, Pak, mungkin ada Iya. juga perwakilan dari Tribuners ya, Pak. Menurut Pak Wawan sendiri, Pak, di mana pangkal permasalahan kasus ini, Pak? Kalau dari sudut pandang Pak Wawan ya? Ya tadi sudah diungkapkan. Ya, oke. Bahwa namanya prinsip penyelenggaraan pemilu salah satunya adalah terbuka, akuntabel, jujur, proporsional dan sebagainya. Kalau kita lihat konteks akuntabel dan prinsip terbuka, ini memang sejak awal ditutup. Iya, Pak, soalnya kan kita ketahui juga, Pak. Ya, soalnya kan kita ketahui juga bahwa bukankah anggota-anggota KPU ini juga merupakan masyarakat sipil juga, Pak? Iya, dia pindah tempat gitu. Oke. Jadi kalau mereka itu sahabat-sahabat kita yang pindah tempat. Oke. Nah, kita selalu tugas kita mengingatkan dan mereka sendiri sebenarnya menerima apa yang menjadi tugas itu untuk kemudian memainkan peran masing-masing. Nah, kita saling koreksi. Ya. Ya, ini adalah koreksi juga bagi masyarakat sipil bagaimana teman-teman ketika mau bergabung bukan cuma semangat mencari kerja, ya, gitu. Okay. Tetapi ruang-ruang ini organisasi masyarakat sipil juga ini sebenarnya perlu kita evaluasi juga loh. Kok perwakilan kita yang masuk ke dalam kemudian seperti ini, padahal dulu kita sama-sama berjuang mendorong keterbukaan loh. Kok dia alasannya biasa katanya dari KPU pusat ya, KPU pusat. Tapi ingat, saya ini kita dilatih untuk mandiri menegakkan kebenaran. Kita bisa tegas, betul, bahwa ada prinsip-prinsip yang harus dijalankan, prinsip keterbukaan, gitu kan. Kita bisa berdiskusi dengan misalnya karena memang dia adalah vertikal ya, lembaga vertikal. Saya pikir ruang-ruang prinsip-prinsip itu ketika kemudian ada teknis yang melanggar prinsip-prinsip demokrasi, saya pikir itu bisa didiskusikan di pusat. Jangan kemudian menerima begitu saja, akhirnya kita melanggar peraturan perundang-undangan gitu. Nah, ini pelajaran juga dan ini sangat menarik ya. Oke, lantas Pak Wawan, dari penjelasan Pak Wawan ini bahwa kita harus
kritis juga ya Pak, bukan hanya menerima mungkin arahan dari pusat, kemudian Iya, hanya langsung mengerjakan tapi tanpa cross check dan sebagainya Pak. Lantas kalau dari iya. Pak Wawan sendiri melihat, seharusnya apa yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu saat ini? Nah, apa namanya tadi bahwa bagaimana penyelenggaraan pemilu itu betul-betul tidak mengkhianati dari prinsip-prinsip demokrasi, Oke, lebih spesifik lagi adalah asas mhm, dan prinsip pemilu. Misalnya oke, yang paling prinsip itu dulu keterbukaan. betul, oke, Supaya kalau dia terbuka itu ke godaan-godaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran, penyalahgunaan kewenangan itu pasti kita menghindari gitu karena kita ditonton oleh publik. Itu dulu. Terus siap, kemudian apa namanya? akuntabel, mhm, proporsional yaitu kalau harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jangan kemudian aturan perundang-undangan itu sudah mengatur, kemudian ada aturan teknis supaya kemudian itu melanggar peraturan perundang-undangan. Di jawaban terlapor itu kan apa namanya KPU provinsi bilang ada juknis, juknis itu iya, dalam bentuk keputusan. Keputusan itu tidak bisa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Juknis atau keputusan KPU itu bukan peraturan perundang-undangan, itu aturan internal. Dalam mhm, bahasa istilah hukumnya kita itu biasa disebut bukan regeling tetapi basiking. oke, Nah, anehnya dia lebih patuh pada itu aturan keputusan itu, padahal keputusan itu aturan teknis untuk menjalankan apa yang ada di peraturan perundang-undangan, mulai dari undang-undang dasar, kemudian mhm, undang-undang pemilu, PKPU, gitu. Tidak bisa kok, tidak bisa teman-teman berkedok di aturan teknis, tidak mhm, bisa, gitu. oke, Oke, kayak gitulah kurang lebih ya. Jadi pada prinsipnya itu harus dibenahi, kemudian ya teman-teman ya. Ini juga koreksi bagi gerakan masyarakat sipil iya juga iya, Bawaslu bisa optimal menggunakan kewenangannya. Jangan sampai kemudian Anda kurang optimal menggunakan kewenangan Anda di Bawaslu ya. Kemudian mhm, masyarakat yang kan mereka sudah difasilitasi loh, ada biaya operasionalnya, ada gajinya tiap iya, bulan, gitu kan? oke, Ya juga kita ini tidak ada gaji. oke Dengan Pak, saat ini juga koreksi sebenarnya. iya iya, Kalau masyarakat yang ambil alih kewenanganmu loh, untuk apa dia digaji gitu? Itu oke, bisa kita gugat juga loh sebenarnya kalau dia iya tidak iya, optimal. Mudah-mudahan KPU ini apa koreksi bagi kita sama-sama masyarakat sipilnya karena orang-orang di dalam juga ada teman-teman kita. mhm, Terus lembaga-lembaga di KPU, Bawaslu marilah kita jalankan tugas kita sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, jangan hianati apa namanya prinsip-prinsip demokrasi. Ada kalau Anda merasa ada tekanan dari pusat dan apa, kami siap membela Anda. oke, Masyarakat Sulsel itu tinggi siriknya, tinggi oke, pacena, iya, kita bisa menyuarakan kebenaran itu. betul, Berceritalah kepada kami supaya kita sama-sama, jangan Anda kemudian ikut terlibat melakukan pelanggaran-pelanggaran, hmm, tetapi mari sama-sama kita melawan instruksi-instruksi yang tidak benar itu gitu. betul. Itu mungkin Mbak ya, Oke, siap kita Pak. perlu Terima kasih sampaikan. Pak Wawan. Tapi mungkin sebelum kita Ya, menutup program kita pada malam hari ini, Pak, ada pertanyaan lagi Pak sebelum ke closing statement ya Pak. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa gugatan atau juga dari kasus ini ya Pak, ada beberapa ya. gugatan yang sudah diberikan, kemudian sudah disidangkan juga Pak ya. Harapan Pak Wawan sendiri terhadap Bawaslu mungkin sudah disebutkan tapi mungkin bisa lebih spesifik Pak. Bawaslu Sulsel terkhususkan. Ya, ini kan Bawaslu Sulsel eh, apa namanya keadilan hukumnya, keadilan formilnya. Sebenarnya malam ini Ya. saya sebenarnya tadi itu saya minta kalau bisa ada juga apa namanya kegiatan ini ada juga dari KPU supaya berimbang. Saya Mm-mm. menunggu itu, gitu. Oke. Tapi oke lah ya karena tidak ada dan bisa besok-besok misalnya dia siapa tahu masih ada Ya. orang nonton di publik dia bisa komentar atau bikin pernyataan lah supaya berimbang ya. Nah gitu, saya tunggu itu sebenarnya. Nah dalam konteks ini Bawaslu kan yang akan menjatuhkan putusan. Betul. Nah meskipun saya bilang publik bisa menjatuhkan juga putusan. Publik Oke. punya suara melihat fakta-fakta seperti ini. Mhm. Jadi Anda akan menilai bagaimana sebenarnya apa namanya Tribuners, bagaimana ini fakta-fakta ini kita bisa tunjukkan aslinya semua. Tadi saya itu dengan apa hostnya ini
bagaimana teknisnya semua yang bisa saya perlihatkan sebenarnya, cuma ada halangan teknis ya. Ya. Nah, oleh karena itu Bawaslu ini sudah jelas, Bawaslu ya, bukti-bukti yang kami miliki sangat sedikit sebenarnya, tapi itu sudah Mendalam. membuktikan kebenaran dari kita bahwa ada pelanggaran prosedur dalam proses rekapitulasi faktual partai politik calon peserta pemilu yang dilaksanakan oleh KPU provinsi itu, sehingga kemudian perlu kita perbaiki. Nah, dan kedua sebenarnya bukti-bukti dari kekurangan-kekurangan itu meskipun kurang tapi itu bisa kita buktikan alhamdulillah ya. Tapi sebenarnya cerita-cerita bukti-bukti itu Bawaslu punya memiliki bukti yang lebih gitu, karena dia sudah ada laporan-laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu kota kabupaten. Nah, gitu. Yang kedua adalah ini perlu disampaikan kepada publik ya, bahwa sebenarnya untuk lebih mengungkap kebenaran-kebenaran yang terjadi, bagaimana berita acara data yang dari KPU Kota Kabupaten yang betul-betul ditandatangani oleh komisioner KPU Kota Kabupaten itu bisa dia munculkan, bisa dia panggil semua ketua komisioner KPU Sulawesi Selatan berdasarkan kewenangannya dalam memeriksa perkara ini. Tapi oleh majelis menganggap tidak perlu lagi. Asumsinya bahwa sudah cukup buktinya. Kalau menurut dia itu kemudian, contoh yang aneh majelis ini ketika kemudian dia tidak panggil baru dianggap misalnya lemah bukti kami, gitu. Nah, gitu kan? Padahal dia bisa lebih memperdalam, lebih memunculkan bukti-bukti ini karena dia punya kewenangan untuk memanggil dan meminta keterangan dari KPU Kota Kabupaten yang dimaksud, gitu. Jadi kalau asumsinya dia tidak menggunakan kewenangan itu berarti dianggap sudah cukup bukti-bukti yang kami ajukan dan bukti-bukti yang sudah dia miliki karena ada hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Kabupaten gitu. Yang kedua adalah ada pengetahuan hakim juga karena ada perwakilan mereka dalam proses rekapitulasi kemarin. Oke, terima kasih Pak Wan. Tapi mungkin ini terakhir sekali ya Pak, terakhir sekali. Tadi Vio sudah buat pertanyaan ya Pak, sebelum kita ke closing statement nih. Pertanyaan terakhirnya mungkin kalau dari tadi referensi yang dibacakan atau kita ketahui juga Pak, apakah tidak bisa dikatakan bahwa sikap KPU tersebut justru untuk tidak berusaha mengikut sertakan partai di pemilu 2024 Pak? Karena seperti yang kita ketahui Pak Amin Rais kan sempat bernyanyi dan juga menyuarakan ya Pak, bahwa menuding KPU membatasi hak masyarakat untuk ikut serta Pak. Kalau Pak tanggapan Pak Wawan sendiri gimana? Saya sebenarnya tidak tertarik dengan wacana-wacana para elit ya. Yang penting bahwa awalnya saya sendiri berpikir bahwa proses verifikasi ini bukan isu rakyat, tetapi ketika kemudian kan kita akan memilih mereka tuh. Orang yang kita pilih harus berkualitas memenuhi syarat. Artinya gini, orang yang kemudian bawa organisasinya betul-betul ada di seluruh kecamatan, kota, kabupaten di seluruh Indonesia. Bukan yang mencaplok-caplok gitu kan. Nah, kalau dari sini kemudian kita dihadirkan yang sebenarnya partai-partai yang sebenarnya tidak memenuhi kualifikasi. Nah, kemudian itu kan yang akan kita pilih. Dalam kita mau memilih yang betul-betul berkualitas gitu. Kita akan memilih mau betul-betul. Dan ini saja gambaran, ini tahap awal. Belum besar godaan-godaan transaksional. Ke depan ada perhitungan suara, ada bagaimana diatur kertas dan kotak suara. Belum lagi bicara hitungan hasil penetapan siapa yang akan jadi gitu, jadi pemenang. Ini bahaya Mbak, ini bahaya, bahaya besar bagi demokrasi kita. Jangan sampai ada transaksi-transaksi korupsi di dalamnya, suap menyuap dan sebagainya. Ini sangat penting kita kawal betul. Proses awal saja ada kejanggalan-kejanggalan, bagaimana ke depannya. Jadi ini warning bagi kita semua, baik itu warga negara, pemegang kedaulatan negara ini maupun para penyelenggara, yaitu KPU dan Bawaslu itu sendiri. Ini warning bagi kita semua dan pastinya utamanya bagi penyelenggara ya, dan termasuk bagaimana Bawaslu mengoptimalkan kewenangannya.
Jangan sampai warga mengeluh, untuk Iya, apa Pak. Anda dari kemarin ad hoc, sekarang sudah permanen. Dulu itu cuma apa namanya di momentum terdekat saja, di tahun pemilihan saja dia terima gaji. Ini sudah permanen, sudah luar kali kewenangannya diberikan, tapi jangan sampai Anda tidak gunakan kewenangan itu. Percuma dong Anda digaji gitu. Iya. Begitupun juga teman-teman KPU. Oke, jadi memang besar harapan Pak Wawan ini menyuarakan ya Pak bahwa dari awal persiapan awal pemilu boleh dikatakan ya harus dikawal lebih baik lagi Pak Betul. sehingga Ya, nantinya kita menghindari adanya kecurangan-kecurangan seperti itu ya Pak. ya, ya, Oke, ya. siap Pak. Nah, sebagai Jadi closing statement, prinsipnya ya. pelaksanaannya juga dilaksanakan terbuka, Oke, terbuka, jangan ya. tertutup. Karena kalau tertutup kita bisa curiga. Kita harus mempunyai kecurigaan yang besar. Yang kedua adalah akuntabel. Dia bisa Oke. dipertanggungjawabkan kepada publik. Oke, Transparansi dan akuntabel ya Pak. Oke. ya. Oke Pak, sebagai closing statement Pak, boleh minta kesediaan Pak Wawan, mungkin ada penyampaian atau mungkin harapan yang mau disampaikan baik itu kepada lembaga-lembaga dan juga masyarakat Pak, untuk terus mengawal nih Pak, silakan. Ya, ya. Pada prinsipnya bahwa ini adalah pesta kita. Pemilu itu adalah pestanya rakyat yang akan memilih. Mereka penyelenggara itu adalah panitia-panitia yang akan melayani kita, Oke. yang akan memilih. Terus yang kedua, ini saya juga melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja OMS yang selama ini melakukan pemantauan pemilu, aktivis pemilu itu betul kembali ke semangatnya, bukan lagi karena ada kecenderungan juga OMS pemantau pemilu itu menjadi kayak biro apa namanya, biro tenaga kerja untuk menjadi penyelenggara gitu. Tetapi betul-betul pemantau pemilu untuk mendorong betul-betul demokratisasi berjalan dengan baik, pemilu berjalan bersih dan berintegritas gitu. Oke, gitu aja Mbak. Oke, siap Pak. Jadi kita Ya, harapkan sama-sama Pak bahwa pemilu ini akan berjalan sebersih mungkin dan seperti mungkin setransparan mungkin. Oke, terima dan kasih Pak Wawan. Ya. masyarakat sangat perlu mengawalnya, mendorong keterbukaan jalan. Oke, siap Kasih. Pak. Siap Pak. Jadi kita menunggu ya masyarakat untuk mengawal kasus ini Pak. Oke. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Ya. Wawan. Kasih Sehat banyak, dan yo. sukses selalu Pak. Siap Pak. Terima kasih. Dan saya juga sampaikan buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita hingga saat ini, jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Jeretno mewakili narasumber dan juga kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.